Wahai sahibul bait, saksikanlah apa yang ikut bersamaku. Akhirnya si perempuan ini dan suaminya melihat dan mandang Rasulullah keluar dari rumah itu sampai ke depan. Begitu melihat apa yang mengikuti Rasulullah SAW keluar dari rumah itu, kaget sahibul bait. Yang ikut kala jengking, ular berbisa. Begitu, apa kata Nabi? Tamu yang datang ke rumahmu membawa 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Tamu pulang dari rumahmu membawa 1000 musibah dan 1000 bencana malapetaka. Dibawa oleh tamu itu keluar dari rumah tersebut. Begitulah kabar yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man akrama dhaifa faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah ta'ala, wa man abghadha dhaifa faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah ta'ala. Barang siapa menghormati tamu, maka sungguh dia telah menghormati saya atau memuliakan saya. Dan barang siapa menghormati saya atau memuliakan saya, kata Nabi, maka sungguh dia telah menghormati dan memuliakan. Satu, cek di rumah cek, seru, cek, terseru, satu. Sambuna fil dunya Yang saya hormati pula daripada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan sama-sama kita selalu dalam lindungan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
Baik, kita mulai saja daripada ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran yang mulia suratul Fatihah. Mudah-mudahan daripada rutinitas kita pada malam hari ini semua berjalan lancar, semua sesuai dengan apa yang kita ingini dan yang kita maui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila ruwa sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in kiramil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan nikmat umur panjang dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dalam rangka rutinitas Majelis Ta'lim Ar-Rahman, bahwasanya yakin kita yang hadir dan duduk pada malam hari ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada duduk serta datangnya kita dan kumpulnya dan nikmat umur panjang dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Ta'lim Ar-Rahman ini pada malam hari ini tetap berjalan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita yakin bahwasanya turunnya hujan salah satu daripada keberkahan dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ibadihi wa dzurriyyatihi bi anna wa yuli darajati fil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa alumi wa nabati fid dini wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir kita semua yang hadir, yang punya cita-cita, yang punya keinginan, yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Yang punya urusan selesaikan urusannya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semua hajat-hajat yang dikabul, diijabah. Amin ya Allah. Orang tua kita, bila mana ada orang tua kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan dia musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan istiqomah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara bersama-sama dilanjutkan dengan tahlil dan tahmid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lidundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Laqad aqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlala min ayatin rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Alladhi ja'alakum min asy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda bil qadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul
العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang menjadi hajat-hajat kita. Semoga Allah mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Amin. Dan kita juga bersolat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harapan kita nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil
Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabil ya Basit Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Warisu ya Rasyid ya Sabur Asajala dhikruhu bi asma'il husna ighfir lana dunubana walil walidina wa dhurriyyatina kafir anna sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wahidna ilman fihan warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina illal khairi qarina nisari baina wal qurba rajauna akhiranil dalmuna balir maqasidana waqsi وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puja-puja syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab izin hidayah inayah taufiknya malam ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim, melaksanakan salah satu kewajiban atau aktivitas setiap malam minggu, di mana kita thalabul ilmi, yang mudah-mudahan setiap langkah dan duduk kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam terlimpah curahkan selalu kepada alam sanjungan dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rumah tangga sakinah wa mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini pembahasan yang akan dibahas yaitu keutamaan memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang mendermakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai membuahkan 100 biji, dan Allah selalu melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 261 yang bila mana orang berbuat kebaikan, mendermakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan itu sendiri, dan kemudian akan Allah balas baik secara langsung di dunia, juga akan mendapatkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama bagi saya besok di hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat untuk saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dapatkan kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min du'ain illa bainahu wa bainallah ta'ala hijabun hatta yusalli sahibuhu ala Muhammad, fa idza fa'ala dhalika khuriqal hijab wastujiba lahu du'a. Tiada doa kecuali antara doa dan Allah Ta'ala terdapat suatu hijab atau penghalang atau aling-aling, sehingga yang mendoa itu membaca sholawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal itu dilaksanakan, maka tersingkaplah hijab itu dan dikabulkan doanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menyatakan bahwa di mana kita mau berdoa kepada Allah, memohon sesuatu doa, diawali dengan kalimat sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diakhiri dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian membatalkan, menyia-nyiakan dermamu dengan mengundat-undat atau menunda-nunda dan menyakiti hati, seperti orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat orang lain. Di dalam Al-Quran Allah katakan, janganlah di antara kau orang-orang yang beriman menunda-nunda sedekah yang senantiasa akan diberikan kepada fakir miskin, atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Maka dikala kita memberikan suatu kebaikan atau niat kebaikan, jangan pernah ditunda-tunda. Akhirnya nanti ada niat mau sedekah, ntar ujung-ujungnya nggak sedekah, habis, lupa karena ditunda-tunda. Atau sebaliknya, memberikan kepada fakir miskin dengan menyakiti hatinya, dan itu pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham yang ia berikan kepada fakir miskin dengan penuh keikhlasan, dengan penuh senyum, lebih cepat sampainya daripada 100.000 dirham yang ia berikan dengan muka acuh tak acuh atau dengan muka cemberut menderma 100.000 dirham dibanding dengan 1 dirham. Lebih cepat 1 dirham dengan ia penuh keikhlasan dan keridhaan. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Kemudian diterangkan juga di mana kita hidup bermasyarakat. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan, ya Rasul, teman-teman suami saya selalu datang ke rumah, dan setiap kali temannya itu datang, dia sibuk repot mengeluarkan apa aja yang ada. Ini bukan pemargo, bukan. Ini perempuan cerita kepada Rasulullah. Begitu setiap saat tamu datang atau temannya datang, sibuk mempersiapkan apa aja yang ada. Rasul senyum. Nabi Muhammad SAW senyum. Kemudian besok lusa Nabi Muhammad bersilaturahim ke rumah orang tersebut. Dan kemudian si tuan rumah menyampaikan kepada istrinya, kita kedatangan tamu hari ini. Siapa tamunya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wah, kaget istrinya, sibuk menyiapkan suatu makanan. Setelah itu berbincang-bincang Rasul, selesai makan, kenyang, kemudian pamit. Apa kata Nabi kepada suami ini? Panggil istrimu kemari. Aku ingin pamit. Keluar si perempuan ini. Wahai sahibul bait, saksikanlah apa yang ikut bersamaku. Akhirnya si perempuan ini dan suaminya melihat dan mandang Rasulullah keluar dari rumah itu sampai ke depan. Begitu melihat apa yang mengikuti Rasulullah SAW keluar dari rumah itu, kaget sahibul bait, yang ikut kala jengking, ular berbisa. Begitu, apa kata Nabi? Tamu yang datang ke rumahmu membawa 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Tamu pulang dari rumahmu membawa 1000 musibah dan 1000 bencana malapetaka. Dibawa oleh tamu itu keluar dari rumah tersebut. Begitulah kabar yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man akrama dhaifa faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah ta'ala. Wa man abghadha dhaifa faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah ta'ala. Barang siapa menghormati tamu, maka sungguh dia telah menghormati saya atau memuliakan saya. Dan barang siapa menghormati saya atau memuliakan saya, kata Nabi, maka sungguh dia telah menghormati dan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang menjadikan kemarahan tamu adalah menjadi kemarahan saya. Dan barang siapa yang menjadikan kemarahan saya, sungguh dia telah menjadikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang memuliakan tamu, sesungguhnya ia memuliakan Nabi. Barang siapa yang memuliakan Nabi, sama halnya ia memuliakan Allah. Innal dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tamu itu bila mana masuk ke rumah seorang mukmin, seorang muslim, maka dia masuk bersama dengan 1000 berkah dan 1000 rahmat. Alhamdulillah. Ini malam ini di rumah Pak Imam bukan satu tamu, ribuan tamu. Berarti 1 kali 1000. Ada berapa orang yang kumpul? Masya Allah. Tuh, alhamdulillah. Datang bawa 1000 keberkahan, 1000 rahmat, dan pula membawa 1000 musibah dan bencana. Ma min ahadin ya'tihi al-thaybu fayukrimahu mimma wajada min at-ta'am illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah
wa man amara kharaba yani asbaha ja'ian wajabat lahul jannah wa man mana'a ta'am an ja'i man Allah ta'ala faddalahu anhu yawmal qiyamah wa 'adabahu finnar wa man at'ama ja'ian liwajhi Allah ta'ala wajabat lahul jannah. Tiada seorang pun yang kedatangan tamu maka dia menghormatinya dan menghidangkan makanan dari apa yang ada kecuali dibukakan pintunya baginya sebuah pintu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa meramaikan tempat yang kosong, yakni memberikan makan kepada orang yang lapar, maka pastilah baginya jaminan surga. Barang siapa yang enggan memberikan makan kepada orang yang lapar, maka Allah menjauhkan fadl atau karunia-Nya daripada besok di hari kiamat, bahkan akan menyiksanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah bersabda, afdalul a'mal ala zahril ardi thalatha, talabul ilmi wal jihad wal kasbu minal halal, talibul ilmi habibullah wal mujahidu waliyullah wal kasibu minal halal karimun ala Allah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal perbuatan yang paling utama di permukaan bumi, kata Allah, kata Rasul. Dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan, amal perbuatan yang paling utama di permukaan bumi ini ada 3. Satu, menuntut ilmu. Yang kedua, berjuang atau berjihad. Yang ketiga, dan berusaha mencari yang halal. Orang yang menuntut ilmu itu dicintai oleh Allah. Orang yang berjuang atau berjihad itu menjadi kekasih Allah. Dan orang yang berusaha mencari yang halal, bekerja mencari yang halal, usaha dengan yang halal, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita orang pekerja, yakin mencari pasti halal. Insya Allah halal kita dapatkan. Telah dibenarkan sabda Rasulullah SAW dalam kitab Daqaiqul Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 keutamaan itu alhamdulillah kita jalankan. Yang pertama, thalabul ilmi. Malam ini kita thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jihad fisabilillah. Juga ada di dalam hari ini atau malam ini. Kenapa? Pas lagi hujan, masih di rumah. Awang berangkat ngaji. Malas berangkat ngaji. Kata setan, udahlah rebaan aja, rebaan. Ontan ipi. Iya. Itu etan itu. Suruh nonton TV. Akhirnya, enggak, saya pengen ngaji. Berangkat juga jihad fisabilillah. 2 dapat. Thalabul ilmi, jihad. Wal kasbu minal halal, dan mencari yang halal. Insya Allah yang dimakan malam ini halal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kita bekerja mencari nafkah dengan yang halal, maka berarti kita berjalan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan pada saat waktu itu Bani Israel dalam keadaan paceklik, kekurangan makanan, miskin Bani Israel. Kemudian datanglah seorang fakir miskin mengetuk pintu pintu rumah orang yang kaya. Pada saat diketuk pintu itu, keluarlah
seorang anak perempuan dari yang punya rumah itu. Kemudian si fakir miskin ini mengatakan, kasihanilah, berilah aku sepotong roti dengan karena Allah. Kemudian si perempuan ini atau anak orang kaya ini mengeluarkan roti dan diberikan kepada si fakir miskin. Tiba-tiba orang tuanya mendengar di dalam rumah, kemudian keluar dan ia marah, kemudian memotong tangan anaknya. Anak putri yang perempuan ini dipotong tangan kanannya karena ia telah memberikan sepotong roti kepada fakir miskin. Begitu bakhil, pelitnya ini orang kaya. Kemudian Allah murka, Allah marah, diambillah harta benda yang dimiliki orang tersebut menjadi miskin dan fakir. Kebalik, akhirnya dia menjadi orang fakir miskin dan kemudian meninggal dengan kondisi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara si sang putri ini dia hidup akhirnya menjadi peminta-minta dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Pada suatu ketika pas ketuk pintu, kebetulan itu rumah orang kaya. Keluarlah sang punya rumah itu dan dilihat ini perempuan cantik. Akhirnya terbersit dari orang kaya ini akan menjodohkan si pengemis ini dengan anak-anak. Singkat cerita, dinikahkanlah perempuan yang minta-minta ini, yang tangannya buntung, tangan kanannya dijodohkan kepada putranya si orang kaya. Selesai nikah, diberikan perhiasan, diberikan segala macam pakaian, dan kemudian diajak makan bersama. Saat makan bersama, tiba-tiba si seorang laki-laki ini mengatakan, aku sering kali mendengar bahwa orang miskin, orang fakir itu nggak punya adab, tidak punya akhlak. Karena perempuan ini makan dengan tangan kiri. Kata si suami bilang, gunakan tangan kananmu. Perempuan ini malu karena buntung tangannya dan dia nggak berani mengeluarkan, memang tidak ada tangan. Begitu diulang oleh si suaminya, maka si perempuan ini mendengar suara tak berbentuk. Keluarkan tanganmu, wahai hamba Allah. Kau telah mendermakan sepotong roti karena kami dan karena aku, kata Allah. Keluarkan tanganmu. Begitu spontan ia keluarkan tangannya dan ternyata ta'azub, sempurna tanpa cacat. Tangannya pun kembali normal. Subhanallah azim. Dengan apa? Dengan kalimat kebaikan dharma yang ia kerjakan atau ia keluarkan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepotong tangannya pun dibukan dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, setiap kali kamu mau berangkat kemana, berjalan yang jauh, atau mau bekerja mencari nafkah, jangan pernah tinggalkan sedekah walau hanya 1.000 rupiah. Mau berangkat sedekah dulu. Ternyata apa? Ternyata ini merupakan suatu sejarah. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan burung elang dan bercerita kepada Nabi Sulaiman, wahai hamba Allah, aku seorang burung yang beranak pinak di dahan sipulan, di pohon sipulan dahannya, tetapi seringkali dia naik dan mengambil anak-anakku. Maka sipulan ini dipanggil oleh Sulaiman. Benarkah demikian wahai bulan? Benar. Jangan pernah kau kerjakan kembali. Akhirnya setan dipanggil karena Nabi Sulaiman alaihissalam itu semua makhluk, semua binatang bisa dialog sama dia.
Setan dipanggil, dua setan. Setan kemari lo. Bukan Darta, bukan. Setan. Baru mau masuk. Ya apa? Ya. Setan dipanggil. Akhirnya setan dibilang oleh Sulaiman, setan, dengar nih. Ini si Fulan punya dahan pohon, kemudian burung elang ini beranak pinak di dahannya atau di pohonnya. Kalau besok lusa dia naik lagi ke atas pohon dan mengambil anak-anaknya burung elang, potong badannya menjadi dua bagian. Kata Sulaiman, yang satu kau lemparkan ke barat, yang satu kau lemparkan ke timur. Setan mengatakan, siap bos. Setan, siap bos, laksanakan. Setahun kemudian akhirnya ini yang punya pohon naik lagi. Dia lupa dengan omongan Nabi Sulaiman alaihi. Sebelum dia naik, dia menderma sepotong roti, dibagikan ke fakir miskin. Sepotong roti, naik dia ke atas pohon dan diambillah burung elang itu anaknya. Akhirnya burung elang ini laporan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Sulaiman, orang itu begitu lagi ngambil anak ibu juga. Iya. Setan dipanggil, setan, kemari saya tugaskan kamu, kenapa gak kerjakan tugas perintah saya? Ya Khalifah Allah Sulaiman, saat saya akan menyomot dia lagi naik, ini kerjaan Darta nyolong burung. Ini kerjaan Darta biasanya nih ngurusin burung. Ini orang ini pada saat naik ke atas pohon, aku ingin memegangnya dan aku akan melemparkan, aku motongnya. Ternyata malaikat lebih dulu datang. Malaikat Jibril datang kepadaku, aku dilempar ke barat, temanku dilempar ke timur. Lah jadi kami dilempar, kata setan. Kata Sulaiman, kenapa lu yang dilempar? Iya begini ya Sulaiman, saat dia mau naik ngambil itu burung, ini manusia nih, dia menderma sepotong roti. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril, selamatkan orang itu karena dermaknya, karena sedekahnya. Ternyata sedekah bisa mencegah balai dan musibah. Maka dikala kita mau bepergian jauh, disunahkan bersedekah. Sebelum berangkat minta doa kepada kiri kanan tetangga, kemudian sedekah. Itu akan mampu menyelamatkan dan menghindarkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu adalah suatu informasi di mana Allah katakan, berpikirlah wahai manusia yang punya akal. Pahamilah wahai manusia yang punya pemikiran, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan akan ada balasannya di alam dunia, juga akan ada balasannya di akhirat. Andaikan kebaikan yang kamu kerjakan, kebaikan pula yang akan kau dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Bila mana keburukan yang kau kerjakan di alam dunia, maka buruk pula yang kau dapatkan baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang selalu berbuat kebajikan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Rasulullah yang istiqomah, dan juga malam ini duduk kita bersama dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.